Perkenalkan, nama saya Shenina Putri. Saya jurusan Manajemen Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan konsep bisnis yang saya jalani, yaitu akomodasi. Langkah pertama yang saya lakukan menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Untuk nama akomodasi saya yaitu Victoria Villa. Lalu untuk tujuan produk atau jasa saya untuk memberikan suasana yang baru. Saya memiliki bentuk paket penjualan, yaitu terdapat bentuk paket penjualan satuan dan paketan. Lalu untuk langkah yang kedua, mengidentifikasi target pasar. Untuk target atau klien, saya melalui pemasaran massal, itu pemasaran yang tidak terdiferensiasi. Lalu ada pemasaran tersegmentasi atau pemasaran yang dibedakan, pemasaran terkonsentrasi itu pemasaran khusus, dan ada pemasaran mikro. Lalu untuk target lokasi pemasaran melalui distrik, provinsi, nasional, bahkan internasional. Lalu untuk langkah ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Di sini ada kesenjangan produk atau jasa, yaitu pasokan, terdapat akses dan kualitas. Lalu ada peluang pasar. Untuk peluang pasar sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Lalu pengembangan pasar, menjual produk yang ada di pasar, baik segmen, geografis, atau baru. Lalu ada pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Lalu yang terakhir, disertifikasi, itu menjual produk baru di pasar baru. Lalu langkah yang keempat, ada mengembangkan fitur spesial. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Jadi saya mengharapkan konsumen dapat balik lagi ke villa saya. Lalu di sini ada produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk. Lalu di sini ada produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Lalu yang terakhir, ada produk yang tidak terpikirkan oleh pembeli, yaitu konsumen biasa tidak mencari produk ini karena mereka tidak tahu bahwa mereka membutuhkannya. Yang berikutnya ada fitur-fitur utama. Ini ada fitur janji, posisi, ciri-ciri kepribadian, lalu cerita, itu asosiasi. Lalu di sini ada manfaat produk atau jasa yang saya punya. Untuk manfaat kenyamanan, manfaat keamanan. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan di villa saya tidak perlu diragukan lagi. Lalu di sini ada rehabilitas produk atau jasa. Untuk ruang lingkup rencana, area bisnis utama, ada fungsi kritis, ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi. Lalu waktu henti yang dapat diterima untuk setiap fungsi kritis. Untuk langkah yang kelima, ini mengembangkan tim manajemen. Ini personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolio, penghargaan, sertifikat. Lalu untuk kualifikasi tim diidentifikasi secara nasional melalui level kerangka kualifikasi, terdapat level 1 sampai level 9, yaitu level 6. Jadi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Lalu ada level okupasi dan lain-lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai konsep bisnis. Terima kasih.